Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Dwi Permana, biasanya dipanggil Nabila. Di sini aku ingin membuat tugas bakti. Sebelumnya kita kenalan dulu. Aku dari Fakultas Kedokteran, kelompok hologram yaitu kelompok ke-23. Nah, di sini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh UDA dan Uni Bakti 2023 tentang pinjaman online ilegal. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu iptek. Iptek itu tuh ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sendiri mempunyai dua dampak ya, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, dampak positifnya apa aja sih? Dampak positifnya itu kita memudahkan kita untuk mengakses dan memudahkan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Kayak mengakses di bidang pendidikan, kita bisa mengakses banyak hal, kayak pertanyaan-pertanyaan pun ada di Google gitu kan. Terus habis itu gambar-gambar yang perlu kita ketahui gitu. Nah, negatifnya apa sih? Negatifnya saking mudahnya kita untuk mencari segala sesuatu di internet, kita tuh sampai mencari apa yang nggak perlu kita ketahui juga gitu. Nah, yang kedua juga ada dampak negatifnya itu pinjaman online. Nah, pinjaman online-nya ini ada yang ilegal juga guys. Pertanyaan pertama yaitu apa sih faktor-faktor yang membuat orang-orang ini terlibat dalam pinjaman online? Nah, faktor pertama itu yaitu menurunnya penghasilan. Kan sejak pandemi itu banyak ya yang di PHK, banyak yang dirumahkan gitu. Sedangkan mereka perlu gitu untuk membiayai keluarga, membiayai kebutuhan-kebutuhan hidup. Nah, yang kedua meningkatnya kebutuhan. Nah, kita meningkat nih kebutuhannya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan kita itu naik gitu loh harganya. Banyak yang karena sejak inflasi kemarin harga-harga bahan pokok aja tuh naik gitu loh. Jadi banyak orang yang kayak butuh uang ya, akhirnya beralih ke pinjaman online gitu. Karena pinjaman online ini sangat mudah didapatkan ya kan guys, cuman perlu ngasih data diri, foto, terus data-data yang ada di HP kalian atau gimana tuh bakalan kesedot juga gitu kan. Terus yang ketiga, kebutuhan sifat konsumtif orang-orang ini tuh sangat besar gitu kan. Misalkan dia tuh nggak butuh-butuh banget, dia punya HP tapi dia pengennya HP iPhone misalnya. Terus dia tuh nggak punya uang buat beli HP iPhone, terus dia saking ngebetnya itu akhirnya dia pinjem online gitu guys, karena gampang juga kan. Nah, pertanyaan kedua yaitu dampak negatif dari pinjaman online ilegal ini. Yang pertama, yang pasti bunganya itu besar banget pinjaman online ilegal. Karena dari awal kita daftar tuh kayak bunganya ini abu-abu gitu loh. Kita nggak dikasih tahu dengan jelas bunganya itu berapa gitu. Biasanya pinjaman online ilegal ini bunganya itu besar banget gitu. Terus yang kedua, data-data kita itu kan kesedot. Bisa jadi juga data-data orang terdekat kita, atau pokoknya semua data-data yang berhubungan dengan kita itu mereka ketahui gitu, karena di awal juga udah ngasih KTP, foto, semuanya ya kan. Nah ini tuh berlari ke dampak yang ketiga juga, yaitu dikejar-kejar sama debt collector. Nah, kalau misalnya udah dikejar-kejar sama debt collector, pastinya terganggu, risih. Terus orang-orang terdekat kita juga bisa jadi ditelepon-telepon juga untuk agar kalian yang meminjam online ini membayar gitu kan. Karena mungkin kalian gak enak kalau yang lain risih juga karena kalian ya kan. Yang ketiga pertanyaannya, bagaimana menyikapi jika kita sudah terlibat dalam pinjaman online tersebut? Nah, yang pertama yang pasti kalian harus melaporkan situs pinjaman online itu ke OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, kalian harus membayar ya, cepat-cepat membayar pinjaman online tersebut, dan sekalian bunga-bunganya juga bayar secepatnya agar bunganya tidak semakin bertambah. Yang ketiga, kalian harus menghindari lah ya sifat-sifat
sifat konsumtif itu dan lain sebagainya itu jangan kalian ikuti sifat-sifat seperti itu. Oke, sekian jawaban-jawaban saya. Mohon maaf jika ada yang salah dan salah kata gitu kan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.